Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Korem kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya, bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Korem kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow. Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana sih? Fogging. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Kita 3 hari di rumah kita masing-masing, kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG Korem kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Shalom teman-teman Korem, puji Tuhan 1 minggu sudah berlalu dan hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi di sini untuk menyembah nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebelum itu mari kita saat teduh sebentar, saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Oke, hari ini kita mau menyembah nama Tuhan bersama-sama. Dan untuk lagu pertama kita akan menyanyi bersorak-sorai. Mari kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang setia karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu memberi kita damai sejahtera dan sukacita. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berterangkan di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia bergerak ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk ke pengampunan dosa dan mari kita menenangkan hati kita dan mari kita mengingat-ingat 1 minggu lalu, setiap minggunya kita selalu kembali lagi ke sini, merefleksi diri kita, apa yang teman-teman sudah lakukan 1 minggu belakangan ini. Dan Allah kita itu Allah yang maha pengampun, Dia luar biasa, Dia itu maha kasih, maha cipta, maha kuasa, dan Dia itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi jangan pernah takut sendiri dan jangan pernah merasa ditinggalkan, karena kita punya Tuhan yang selalu ada untuk kita. Tidak penting masalahnya apa, Tuhan itu selalu mengampuni asalkan kita mau membuka hati kita untuk Tuhan masuk ke hidup kita. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan pujian kedua ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran
tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Teman-teman, mari kita dengan kesadaran kita datang kepada Tuhan saat ini. Merenungkan kembali bagaimana kita hidup sepanjang minggu ini. Tentunya kita sebagai manusia, banyak hal yang kita perbuat yang bertentangan dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Banyak hal yang kita kerjakan setiap hari yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan dalam diri kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan kita memohon pengampunan daripada Dia. Bukalah hatimu teman-teman. Bukalah jiwamu. Dan akuilah segala kelemahanmu di hadapan Allah. Hanya dengan pengakuan kelemahan kita, anugerah Allah itu menjadi sangat besar diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Dengan hati yang hancur kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon Engkau ampuni setiap kesalahan kami. Di dalam diri kami ada kesombongan. Di dalam diri kami ada pemberontakan. Diri kami penuh dengan ketidakbecusan di hadapan Allah. Kami melakukan segala sesuatu
berdasarkan kehendak kami sendiri. Dan kami tidak pernah mempertimbangkan bahwa ada Allah yang menjadi standar hidup kami. Dengan segala kerendahan kami mohon ampunilah setiap kesalahan itu Tuhan. Dan berikanlah kepada kami hati yang baru, hati yang diperbaharui. Sehingga hidup kami di waktu-waktu yang akan datang ini adalah hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Dengan segala ucapan terima kasih atas pengampunan Allah, mari kita dengan berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Komelki. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pujian-pujian berikutnya, aku mau sharing sedikit. Mungkin hidup kita sekarang di masa modern ini banyak banget tantangan-tantangan baru, masalah-masalah baru. Tapi di sisi lainnya ada juga banyak hal-hal baik, berkat positif gitu. Contohnya sebagai penemuan-penemuan baru, ada pengetahuan baru yang salah satunya adalah teknologi, di mana kita hari ini di tengah-tengah pandemi masih bisa berkumpul bersama untuk memuji nama Tuhan tanpa dibataskan tempat dan waktu. Dan ini juga memungkinkan kita untuk terus menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jadi emang setiap hal di dunia ini tuh ada sisi positif dan negatifnya kan. Tapi iblis itu jahat. Iblis itu ada di mana-mana dan dia itu gak seneng kalau kita punya damai di dalam hati kita. Mereka maunya tuh kita gelisah, mereka maunya kita bingung, ketakutan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ingat jangan pernah takut karena Tuhan kita itu lebih besar dari segala apapun. Bahkan iblis-iblis aja takut sama Tuhan kita. Tuhan kita itu maha pengasih, anugerahnya itu luar biasa. Seperti yang tertulis di Mazmur 4
ayat 6 dan 7. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Jadi apa yang kita harus lakukan adalah untuk membuka hati kita, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, agar kita bisa merasakan damai sejahtera, agar Tuhan juga bisa membantu kita untuk membuka mata, melihat hal-hal yang positif sekitar kita. Dan sebelum lanjut ke firman, mari kita nyanyikan pujian ini dan membuka hati kita. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light, shining in the light of your glory. Jesus, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Jesus. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oke, dipersembahkan untuk hamba Tuhan untuk membawakan firman Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, bersyukur sekali kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita mulai sama-sama belajar dari kebenaran firman Allah, saya ajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia dan limpah rahmat Tuhan. Hari ini Tuhan kami memohon pertolongan dan belas kasihan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kami mengerti kebenaran firman Allah. Firman Allah berbicara pada kami pribadi lepas pribadi, menolong kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Biarlah hidup kami boleh diselaraskan dengan kebenaran firman Allah. Biarlah hidup kami boleh mencerminkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup kami boleh pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Ini seru doa dan permohonan kami mohon Roh Kudus berbicara pada kami pribadi lepas pribadi, sebab kami mau sama-sama belajar.
Inilah seru doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk buka Alkitab, Mazmur nomor 4. Mazmur nomor 4. Jika teman-teman sudah menemukan, saya akan membacakan buat teman-teman semua. Mazmur nomor 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di sini yang menderita insomnia, susah tidur? Teman-teman, susah tidur itu kondisi yang sangat tidak mengenakan. Susah tidur itu kondisi yang membuat kita kadang sangat tersiksa. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi kurang tidur bisa saja disebabkan oleh hilangnya damai ketika kita sedang bergumul. Teman-teman, ketika kita sedang bergumul, kita mempunyai banyak pikiran, mempunyai banyak beban, rasanya sulit sekali untuk kita untuk bisa tidur dengan nyenyak. Jadi teman-teman, kurang tidur seringkali disebabkan oleh hilangnya damai di tengah pergumulan kita. Sebaliknya teman-teman, tidur yang nyenyak bisa juga menunjukkan kedamaian di hati kita. Kalau kita lihat orang itu tidurnya enak banget, dia seolah-olah nggak khawatir apapun yang terjadi, kita tahu hatinya damai sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak. Nah teman-teman, itulah sebabnya kita perlu sekali hati yang tenang, hati yang damai. Sebetulnya kondisi resah teman-teman, itu bukan hanya kelihatan pada waktu tidur. Di dalam banyak aspek teman-teman, ketika hati kita hilang damai, kita sulit sekali untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Kita sulit sekali untuk menikmati hidup. Kita sulit sekali untuk bisa tidur dengan nyenyak. Penting sekali bagi kita teman-teman untuk memiliki damai di hati. Teman-teman, untuk bisa hidup damai, sekali lagi harus ada kedamaian di hati. Sekalipun kita sedang berada di tengah-tengah pergumulan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki damai di tengah-tengah pergumulan? Teman-teman, agar kita bisa memiliki damai di tengah-tengah pergumulan, hanya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama teman-teman, agar kita bisa memiliki damai di tengah pergumulan, kita harus memandang Allah. Sekali lagi teman-teman, kita akan memiliki damai di tengah-tengah pergumulan ketika kita memandang Allah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita seringkali terfokus pada masalah itu. Ketika kita menghadapi masalah, kita terfokus pada masalah dan kita kemudian tenggelam di dalam masalah. Kita mengalami stres, kita mengalami depresi, kita kehilangan damai. Berbeda dengan Daud teman-teman. Ketika Daud berada di peraduannya di malam hari, dia bergumul dengan orang-orang yang berusaha untuk memfitnah dan merusak nama baiknya. Orang-orang ini teman-teman mungkin adalah musuh politiknya. Teman-teman, sesungguhnya sebagai seorang raja, dia bisa saja teman-teman memberangus orang-orang ini. Dia bisa saja teman-teman langsung menghancurkan orang-orang ini. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Teman-teman, sesungguhnya buat saya berhadapan dengan musuh di medan peperangan jauh lebih mudah daripada menghadapi sahabat palsu di dalam sebuah istana. Teman-teman, Daud tentunya mempunyai beban yang sangat-sangat berat. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua Daud berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami kesesakan, dia berseru, kasihanilah aku, dengarkanlah doaku. Teman-teman, di dalam kondisi itu teman-teman, dia mengalihkan matanya kepada Allah. Di dalam kondisi tertekan, dia mengarahkan matanya pada Allah. Teman-teman, di dalam Mazmur nomor 4, yang menjadi doanya kepada Allah, kita bisa melihat bahwa alih-alih memfokuskan pandangan pada masalah, Daud memilih untuk memfokuskan pandangannya kepada Allah. Alih-alih melihat mereka yang berusaha untuk menodai kemuliaannya, Daud memandang Allah yang membenarkan dia. Alih-alih melihat orang-orang yang mencintai yang sia-sia, Daud memandang Allah yang memilih dia sebagai orang yang dicintainya. Alih-alih memandang mereka yang mencari kebohongan, Daud memandang Allah yang memberi perkenanan, berkat, dan perlindungan.
Teman-teman, bagi Daud perkenanan Allah dan berkat-berkat yang dari Allah itu jauh lebih penting daripada perkenanan dan kebaikan palsu manusia. Itu sebabnya teman-teman, Daud bisa berkata di dalam Mazmur nomor 4 ayat 8 atau ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi teman-teman, ketika Daud mengarahkan matanya kepada Allah, ketika Daud mencari perkenanan Allah, ketika Daud memfokuskan dirinya pada Allah, dia tidak lagi melihat masalahnya. Dia mendapatkan kekuatan dari memandang Allah. Dia mendapatkan damai. Damai yang membuat dia bisa tidur dengan nyenyak. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun masalah yang kau hadapi, belajarlah untuk terus mengarahkan matamu kepada Allah. Kenapa teman-teman? Sebab Allah lah sumber pertolongan kita. Sebab Allah lah sumber kekuatan kita. Sebab Allah lah sumber penghiburan kita. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, penulis kitab Ibrani mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi teman-teman, kita punya Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup. Alkitab berkata bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia hidup dan dia menyertai kita. Itu sebabnya teman-teman, jangan pernah menyia-nyiakan kondisi ini. Jangan pernah membuang kesempatan ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, cari Yesus. Jangan seperti ayam mati di dalam lumbung padi, teman-teman. Ayam makan padi, lumbung padi tempat simpan padi. Tetapi ayam mati di lumbung padi. Betapa bodohnya teman-teman. Bodoh sekali kalau kita punya resource, kita punya sumber yang menguatkan tapi kita nggak pernah gunakan itu. Bodoh sekali kalau kita punya Allah yang hidup tetapi tidak pernah menghampiri dia. Bodoh sekali kalau kita punya Allah yang menanti kita di tahta kasih karunia tetapi tidak pernah mencari dia. Bodoh sekali. Itu sebabnya teman-teman, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi ayam mati di lumbung padi. Cari Allah. Temukan Allah. Apapun pergumulan yang sedang kau hadapi. Teman-teman, di tengah-tengah pergumulan hidup, apa sih yang sebetulnya kita lihat? Masalah atau Allah? Teman-teman, saya pernah diajak berenang di sebuah laut gitu ya, di pesisir pantai gitu teman-teman, di Palu ya. Waktu itu teman saya bilang, Ko Jim bisa snorkeling nggak? Saya bilang, waduh berenang aja gue pas-pasan nih, snorkeling susah nggak? Dia bilang, tenang kok, ada gue ntar gue ajarin. Jadi saya dikasih lah itu yang Google-nya ya, lalu kemudian dikasih itu sepatu kataknya. Dan saya mulai belajar tuh snorkeling begitu teman-teman. Dan ternyata betul begitu saya masuk ke dalam, waduh saya bisa melihat pemandangan laut yang sangat indah teman-teman. Saya carried away. Nah teman-teman, di tengah-tengah kondisi itu teman-teman, saya baru sadar bahwa ternyata Google saya nggak terlalu ketat, air masuk ke dalam Google itu teman-teman. Jadi saya kelilipan air laut. Saya kelilipan air laut tuh teman-teman, bayangin air garam masuk ke dalam mata kita, pedesnya minta ampun begitu teman-teman. Di tengah-tengah kondisi itu saya gelagapan. Saya baru sadar bahwa saya itu ada di tengah-tengah. Kayaknya 5 meter ke atas, 5 meter ke bawah. Waduh, udah saya berenangnya nggak pinter begitu ya. Snorkeling baru pertama kali, saya gelagapan teman-teman. Di tengah-tengah kondisi kayak gitu saya panik. Yang saya lihat itu cuma kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, air doang teman-teman. Di tengah-tengah kondisi kayak gitu, waduh saya bilang dalam hati, mati gua nih. Teman-teman, di tengah-tengah ketakutan dan kegentaran, tiba-tiba saya merasakan ada tangan yang kuat yang memegang saya. Dan itu adalah tangan teman saya. Teman saya pegang saya, lalu kemudian dia bilang, dia kasih tanda begitu ya. Dia pegang saya, lalu kemudian dia tarik saya ke lokasi yang nggak jauh teman-teman. Lokasi yang nggak jauh, jadi kurang lebih ya sekitar, saya berenang di sini seginilah begitu. Dia tarik saya ke sini begitu teman-teman. Di situ ada terumbu karang kurang lebih besarnya sebesar meja ini begitu ya. Terus naik ke atas, saya diajak dia tarik dia naik ke atas. Lalu kemudian teman-teman begitu udah sampai di atas teman-teman, saya pegang itu terumbu karangnya, saya naik ke atas terumbu karang itu teman-teman. Terumbu karang itu ada di tengah laut. Saya selamat teman-teman. Yang heran adalah, gue kemana aja? Gue kok kagak ngeliat itu karang di situ. Saking gelagapannya ngelihat masalah, saking bingungnya melihat masalah, saya mengalami yang namanya efek sindrom orang tenggelam teman-teman. Nggak ngelihat apa-apa kecuali ngelihat laut, ngelihat masalah. Di dalam menjalani hidup kita seringkali seperti itu teman-teman. Ketika kita menghadapi masalah, kita ngelihat kiri kanan teman-teman. Yang kita lihat cuma masalah. Kita gelagapan, kita panik karena kita mengalami
sindrom orang tenggelam. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pergumulan hidup ini apa yang kau lihat? Apakah kau hanya lihat masalah atau kau belajar untuk lihat Allah di tengah-tengah masalahmu? Teman-teman, pertanyaannya adalah apakah kita cukup mengenal Allah sehingga kita mau memandang Allah ketika kita menghadapi pergumulan itu? Apakah kita cukup mengenal Allah sehingga kita mau memandang Allah di tengah-tengah pergumulan itu? Teman-teman, yang jadi masalah adalah teman-teman, kita lebih akrab dengan problem, kita lebih akrab dengan pergumulan daripada kita akrab dengan Allah. Kita tidak cukup mengenal Allah untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Teman-teman, bagaimana kita bisa mengenal Allah jika kita tidak pernah mau membaca firman-Nya? Bagaimana kita bisa mengenal Allah jika kita tidak mau belajar tentang Dia sekalipun sarana belajarnya sudah disediakan bagi kita? Teman-teman, bagaimana kita bisa mengenal Allah jika kita tidak pernah mau berinteraksi dengan Allah? Yang saya ingin katakan sederhana, teman-teman. Kalau kau ada masalah, cari Allah. Tapi kau tidak mungkin cari Allah kalau kau tidak mengenal Allah. Dan kau tidak mungkin mengenal Allah kalau kau tidak pernah baca firman-Nya, kau tidak pernah belajar tentang Dia, kau tidak pernah berinteraksi dengan Dia. Jadi teman-teman, kalau kau ingin mengenal Allah, baca kitab suci. Kalau kau ingin mengenal Allah, belajar teologi. Belajar pemahaman Alkitab. Sarana sudah disediakan di gereja. Sekarang lebih mudah lagi teman-teman, pakai Zoom. Tinggal nonton. Sekarang banyak orang suka omong kosong. Kenapa saya bilang orang suka ngomong kosong? Karena gini teman-teman. Ya, sekarang orang suka bilang, aduh kapan ya kita bisa datang lagi ke gereja? Kapan lagi kita bisa beribadah bersama? Kangen rasanya pengen beribadah bersama. Sekarang aduh susah sekali, semuanya harus pakai Zoom, kayaknya gak enak, kurang interaksi. Omong kosong, karena dulu sebelum pandemi disuruh ke gereja setengah mati. Disuruh datang gak mau nongol. Sekarang sekalian gak usah nongol, ibadah di rumah. Ngomong mau ketemu, gak usah omong kosong kayak begitu. Kalau memang benar-benar mencintai Allah, belajar mau betul-betul mengenal Allah. Apapun medianya, pakai. Datang ke gereja, puji Tuhan. Gak bisa datang ke gereja, ada Zoom. Intinya belajar untuk mengenal Allah, teman-teman. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mengenal Allah. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berinteraksi dengan Allah melalui doa, melalui saat teduh. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Berusahalah untuk mengenal Allah melalui setiap media yang Allah sediakan bagi kita. Dengan mengenal Allah, teman-teman, kita bisa memiliki damai di tengah-tengah pergumulan. Yang kedua, teman-teman, kita akan memiliki damai di tengah-tengah pergumulan ketika kita berada di dalam jalan Allah. Kita akan memiliki damai ketika kita berada di dalam jalan Allah, teman-teman. Teman-teman, sebagai raja, sekali lagi, Daud bisa saja menggunakan otoritasnya untuk menghancurkan musuh-musuh politiknya. Tapi alih-alih mengamuk, teman-teman, dia memilih untuk diam. Dia berkata, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan, ketika hati kita bergelora melampaui akal sehat kita, diam. Berkata-kata dalam hati tapi tetap diam. Teman-teman, alih-alih terus melihat kesalahan musuh-musuhnya, Daud lebih suka mengevaluasi diri. Oh iya, ada masalah, musuh-musuhnya berusaha untuk memfitnah dia, musuh-musuhnya berusaha untuk menzolimi dia. Tetapi ada satu masalah yang lebih penting buat Daud. Bukan musuhnya, tapi dirinya. Itu sebabnya teman-teman, di dalam ayat yang ke-6, Daud berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Buat Daud itu yang penting. Apapun yang terjadi dalam hidup, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Teman-teman, di dalam pergumulan orang cenderung berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Di dalam pergumulan orang cenderung berkata begitu. Aduh, siapa yang mau tolong? Siapa yang akan kasih lihat apa yang baik? Aduh, siapa yang akan kasih jalan keluar? Namun Daud tahu, teman-teman, bahwa perkenanan Allah dan sukacita yang dari Tuhan itu jauh lebih penting daripada berkat-berkat materi apapun. Perkenanan Allah, sukacita yang dari Allah jauh lebih penting daripada berkat-berkat materi apapun. Itu sebabnya teman-teman, berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, berada di jalan Allah, buat Daud itu jauh lebih penting. Itu sebabnya teman-teman, buat Daud mempersembahkan korban yang benar dan mempercayakan diri kepada Allah adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Teman-teman, mempersembahkan korban yang benar adalah ekspresi iman dan ketaatan. Dengan kata lain teman-teman, kita hanya akan diperkenan Allah jika kita mempercayai Allah, mempercayakan diri kita kepada Allah, dan mentaati Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Sekali lagi teman-teman, mempersembahkan diri yang benar adalah ekspresi iman dan ketaatan. Jadi teman-teman, kita hanya akan diperkenan Allah jika kita mempercayai Allah, mempercayakan diri kepada Allah,
dan mentaati Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Teman-teman, hanya dengan mempercayai Allah, kita bisa mempercayakan diri. Hanya dengan mempercayai Allah, kita bisa mentaati Allah. Percaya bukan sekedar tahu Allah sanggup, tapi mempercayakan masalah kita kepada Allah. Dan di saat yang bersamaan karena kita percaya Allah sanggup, maka kita mau mentaati Dia. Hanya dengan cara seperti ini kita ada di jalan Allah. Hanya dengan berada di jalan Allah kita tahu kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Mentaati Allah itu adalah kunci ketenangan dan damai. Di dalam Matius 7 ayat 24-27, Yesus memberikan satu nasihat begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, kalau ingin punya hidup yang kokoh, kalau ingin punya hidup yang kuat, kalau ingin punya hidup yang tahan banting, maka kau harus pastikan hidupmu dibangun di atas pondasi yang kokoh. Dan tidak ada pondasi lain untukmu membangun hidup kecuali firman Allah. Orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya adalah orang yang membangun hidupnya di atas dasar yang kokoh. Teman-teman, bagaimana kita bisa damai kalau kita nggak punya dasar yang kokoh? Bagaimana kita bisa damai kalau kita nggak nyaman dengan kondisi yang tidak aman? Teman-teman, saya belakangan suka naik motor kemana-mana. Nah teman-teman, motor saya ini motor modif ya. Yamaha Bison 2011 dimodif jadi Triumph. Nah teman-teman, saya secara khusus minta supaya dua rodanya diganti dengan roda yang lebih kecil. Rodanya Mio begitu teman-teman. Karena saya pengen tuh waktu saya naik motor, kaki saya kalau lagi berhenti ya, saya nggak mau jinjit. Saya mau kaki saya itu tetap bisa ngejejek tanah dua-duanya. Nah teman-teman, karena rodanya diganti, otomatis gearnya ikut diganti. Gearnya gear Supra, tapi rantai motornya rantai Bison. Jadi gearnya kekecilan, rantainya kegedean. Nah teman-teman, ketika berapa waktu nggak ada masalah. Tapi kemarin waktu hujan gede, dalam perjalanan menuju ke tempat di mana saya harus melatih orang begitu teman-teman ya. Itu kan rodanya kena air, lewatin banjir begitu ya. Gearnya kena air, lewatin banjir. Dan somehow nggak tahu gimana begitu teman-teman, ketika lewat gojlakan, lewat jalan berlubang atau jalan yang ada undakan begitu ya teman-teman ya. Motor saya lompat lalu kemudian belakangnya lompat, lalu rantainya lepas. Saya perbaiki, saya balik bakul, saya pulang lagi ke apartemen, lalu kemudian saya taruh motor saya, lepas lagi teman-teman. Esok paginya rantainya lepas lagi. Aduh teman-teman, tahu nggak? Dalam perjalanan dari apartemen menuju ke bengkel untuk perbaiki itu gear dan perbaiki itu rantai, saya deg-degan setengah mati. Karena saya nggak merasa aman dengan rantai dan gearnya. Aduh, saya jalan pelan-pelan, gigi satu, pelan-pelan, sambil jantung, nggak nyaman teman-teman. Kenapa? Karena kakinya nggak solid. Karena rantainya nggak benar. Teman-teman, ketika ada sesuatu yang salah di dalam perjalanan kita, hati kita nggak damai. Hidup sama teman-teman. Kalau pondasimu tidak kokoh, kau kehilangan damai. Kalau alatmu berkendara tidak nyaman, tidak aman, kau kehilangan damai. Kalau apa yang kau andalkan salah, kau kehilangan damai. Itu sebabnya teman-teman, dalam jalan hidup ini, kalau kau ingin tetap mempunyai damai di hati, pastikan bahwa pondasimu kokoh, pastikan bahwa jalanmu benar, pastikan bahwa kau berjalan di dalam jalan Allah, pastikan bahwa kau betul-betul mempercayai Allah, mempercayakan diri kepada Allah, dan mentaati Allah di dalam segala aspek kehidupanmu. Teman-teman, ketaatan adalah jalan berkat. Kita tidak bisa berharap hubungan kita baik dengan Allah jika kita terus melawan Allah. Teman-teman, ingat poin yang pertama tadi teman-teman, kita harus memandang Allah ketika kita menghadapi masalah. Kita harus memandang Allah dan membiarkan Allah berjalan bersama dengan kita, kita berjalan bersama dengan Allah. Teman-teman, ini hanya bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, kita mengenal Allah, kita mempercayai Allah, kita mempercayakan diri kepada Allah. Teman-teman, selama ada hubungan baik dengan Allah, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Allah. Tapi kalau hubungannya tidak baik dengan Allah, bagaimana kita bisa berjalan bersama Allah? Bagaimana Allah mau berjalan bersama dengan kita? Hubungan kita rusak teman-teman ketika kita tidak lagi mau mentaati Allah. Ketidaktaatan teman-teman adalah melawan.
Ketidaktaatan identik dengan melawan Allah. Itu sebabnya ketidaktaatan identik dengan membenci Allah. Kau tidak bisa berkata aku cinta Yesus kalau kau tidak mentaati Yesus, sobat. Kau tidak bisa berkata aku mengasihi Allah kalau kau tidak mentaati Allah, sobat. Nggak bisa. Dan bagaimana kau berharap Allah berjalan bersama denganmu ketika hatimu membenci Dia? Satu-satunya cara agar Allah bisa berjalan bersama dengan kita adalah kita mau mentaati Dia. Kita mau mentaati Dia. Kita mau berjalan bersama Allah, kita mau mentaati Allah. Hanya dengan mentaati Allah, teman-teman, baru kita menemukan damai di dalam perjalanan kita. Jadi teman-teman, bangun hubunganmu dengan Allah. Bangun hubunganmu dengan Allah, belajarlah mengenal Allah melalui semua media yang disediakan. Baca Alkitab, belajar pemahaman Alkitab yang benar. Punya hubungan yang intim dan dalam melalui saat teduh dan doa, melalui doa dan penyembahan, teman-teman. Dan di saat itu teman-teman, belajarlah mentaati Allah di dalam segala aspek kehidupanmu. Hanya dengan begitu kau bisa mendapatkan damai, kau bisa tidur dengan nyenyak, teman-teman. Hanya dengan cara seperti itu kita memiliki damai. Teman-teman, satu kali saya diundang khotbah di sebuah gereja. Nah teman-teman, ibadahnya mulai sekitar jam 8. Saya jalan itu jam setengah 6. Karena saya enggak tahu lokasi, maksudnya saya nggak mau terlambat dan saya nggak familiar dengan jalan. Jadi saya datang lebih awal. Saya tiba setengah 7, ibadah jam 8. Jadi saya punya waktu 1,5 jam. Di dalam gereja nggak ada orang, sepi. Saya bingung saya mau ngapain. Akhirnya saya pikir kenapa gue nggak coba-coba ya cari jalan ya. Saya jalan begitu teman-teman, saya ambil motor, saya jalan. Saya keliling aja menurut saya kira-kira ya daerah sini ya gimana gitu ya saya putar. Wah saya lihat sawah kiri kanan. Wah pemandangannya bagus. Hawanya sejuk begitu teman-temannya. Saya carried away. Jalan tambah lama tambah jauh. Tiba-tiba saya lewat sebuah toko. Di toko itu ada tulisan. Toko misalnya toko Acong. Kampung apa? Tangerang, Banten. Waduh kaget saya teman-teman. Karena saya khotbahnya di Jakarta. Kenapa gue naik motor bisa tiba-tiba ada di daerah Tangerang, Banten? Wah bingung saya teman-teman. Saya langsung panik. Saya langsung kehilangan damai. Saya langsung ketakutan begitu teman-teman. Ini begitu lihat jam. Wah tinggal setengah jam lagi. Gimana ini kalau gue terlambat malu-maluin. Dan gue gak tahu gue ada di mana. Teman-teman saya putar balik teman-teman. Sambil saya berdoa, Tuhan ini jalan lewat mana? Tuhan gue tadi gak perhatiin jalan. I was carried away. Aduh Tuhan gimana ini? Saya jalan gitu. Pokoknya saya berharap aja sama Tuhan jalan gitu. Nah teman-teman ketika di dalam perjalanan. Saya tiba-tiba teringat firman Allah berkata. Gitu ya. Saya tiba-tiba teringat Allah, firman Tuhan berkata dia Immanuel, Allah yang menyertai. Teman-teman saya berkata Tuhan kau sertai saya. Saya percayakan diri saya kepadamu. Saya percayakan diri saya kepadamu. Dan teman-teman di tengah jalan saya tiba pada persimpangan. Satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan. Saya bingung, tadi gue lewat kanan apa lewat kiri? Aduh Tuhan gue lewat mana ini, lewat kanan lewat kiri, gue bingung nih. Aduh Tuhan gimana ini, saya berhenti di tengah-tengah teman-teman. Saya berhenti di tengah-tengah begitu, tengah-tengah persimpangan, satu ke kanan, satu ke kiri. Saya berhenti diam di situ teman-teman. Di tengah-tengah kebingungan saya teringat firman Tuhan berkata, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan semesta. Wah, saya terinspirasi firman itu. Saya mengangkat kepala saya memandang ke atas kepada Tuhan yang menciptakan semesta. Dan ketika saya memandang ke atas, saya melihat pertolongan Allah. Ada petunjuk jalan, Kosambi Baru sebelah kanan. Oh, gua tahu Kosambi Baru. Gua ke sebelah kanan teman-teman, gua langsung belok kanan. Ada yang tertulis ke kanan, saya ke kanan teman-teman. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman itu mengajar saya satu hal. Bahwa firman yang saya baca tidak meninggalkan saya. Firman yang saya baca menguatkan saya di saat-saat saya membutuhkan. Allah berbicara melalui firman-Nya. Dan teman-teman sekalipun itu joke teman-teman ya. Ketika kita berada di dalam persimpangan jalan, kita butuh petunjuk. Entah kita harus ke kanan, entah kita ke kiri. Di dalam hidup teman-teman, nggak ada rambu lalu lintas yang tunjukin kau harus ke kanan atau ke kiri. Tapi di dalam hidup teman-teman, ada rambu dari Allah di dalam Alkitab firman-Nya. Kalau kita baca Alkitab kita tahu kita harus ke kanan atau harus ke kiri. Yang perlu kita lakukan tinggal mentaati. Jadi teman-teman, saya pergi ke gereja itu dengan damai. Saya pergi ke gereja itu dan menyelesaikan tugas pelayanan saya. Saya tahu satu hal teman-teman. Hidup banyak pergumulan. Dan pergumulan bisa mencuri damai sejahtera kita. Yang perlu kita lakukan untuk tetap berada di dalam damai adalah memandang Allah dan berjalan di dalam jalan yang ditetapkan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, kami bersyukur buat kasih setia dan limpah rahmat Tuhan.
Kami memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, supaya di dalam hidup ini kami jaga damai sejahtera yang Tuhan beri. Dengan cara memandang Allah ketika kami berada dalam pergumulan, dengan cara terus-menerus berada di jalan Allah, dengan cara mentaati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, sekalipun kami masih muda, ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, ajar kami untuk mengikuti-Mu lebih taat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Tuhan memimpin perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi persembahan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Dibawa ke pak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke pas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa ke pas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke pas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa ke pas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami telah mengembalikan sedikit Tuhan dari apa yang Kau telah berikan kepada kami. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya bisa digunakan dengan baik untuk memperluas kerajaan Kau di bumi Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa terus menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, terus bisa berbuah bagi orang-orang sekitar Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu The Blessings sebagai doa berkat kita hari ini. Mari kita imani setiap kata-kata, setiap lirik yang ada di lagu ini. The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Amen. May His presence go before you, and around you, and beside you, and without you, and within you. He's for you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Sing amen. Amen. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Sing amen. 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 Ibadah kita untuk hari ini sudah selesai. Silahkan ambil saat teduh masing-masing. Happy Sunday. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Korem kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Korem kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow. Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana Fogging. sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Wah, keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Kita 3 hari di rumah kita masing-masing, kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG Korem kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah!
You pulled me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and made my heart whole again. Lifted up and my knees know it's all for your glory. I'm lost in with more reasons to sing than to feel. You pulled me from the clay, set me on a rock, called me by your name, and made my heart whole again. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave did, where all my sin remains, left for dead in your wake. You crashed those angel gates, you left no stone unturned. You stepped out of that grave and showed me all the way. Come on. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. And your grace holds me now. 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 So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. If you feel comfortable, lift your hands, sing it out. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. Here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever.
'Cause your grace holds the ground, and your grace holds me now. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. I surrender.